Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai konten saya di sebelumnya, teman-teman, saya akan sharing dan membacakan buku terkait Sakinah Finance yang ditulis oleh Pak Lukyan Tamani dan Madam Murniati Mukhlisin. Jadi pada part 1 ini saya akan menyampaikan bahwa judul besarnya adalah Sakinah Finansial. Nah, di sini ditulis atau berawal dari surat Al-Fat, Quran surat Al-Fat ayat ke-4. Allah berfirman, "Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana." Nah, beranjak dari situ, dalam buku ini menyampaikan bahwa kita harus menyatakan diri dulu bahwa kita siap sakinah. Nah, pertanyaannya bagaimana kita harus sakinah? Nah, jawaban sederhananya adalah memulai dengan membuka dompet kita, teman-teman, dan memeriksa isinya, mulai dari ATM, kartu kredit, kartu asuransi, dan paling utama lembar-lembar rupiah atau dolar yang berada di dalamnya. Nah, ini salah satu indikator ketenangan atau sakinah. Nah, sakinah itu munculnya keyakinan bahwa semua yang ada dalam dompet kita tadi adalah halal adanya, baik cara perolehannya maupun penempatannya, teman-teman. Nah, itu yang poin pertama. Nah, kemudian sakinah juga bisa diartikan sebagai sebuah kondisi ketenangan yang menjadi ciri utama dari sebuah kehidupan keluarga. Nah, di dalam buku ini disampaikan juga ada beberapa yang tidak dapat dijelaskan dalam 3 dimensi. Yang pertama adalah yang paling tidak dapat, semua ini telah diatur dan harus berada dalam koridor. Nah, dalam koridor di sini yang disampaikan dalam koridor maqasid syariah. Maqasid syariah adalah tujuan dasar dari ditetapkannya suatu aturan agama syariah dalam Islam. Ini dalam hal ini paling tidak dapat dijelaskan dalam 3 dimensi. Yang pertama adalah sesuatu yang pokok atau necessity atau daruriyat. Yang kedua, kebutuhan yang bersifat sekunder atau needs atau hajiat. Dan yang ketiga, semua yang bersifat pelengkap kehidupan atau barang mewah atau luxuries atau kemewahan. Nah, di dalam bab ini, selain tadi kita membahas tentang bagaimana sakinah itu, kemudian kita juga harus melihat posisi keuangan. Posisi keuangan kita harus lihat apakah berimbang, balance, atau posisi keuangan kita surplus. Atau bahkan posisi keuangan defisit karena kurang mampu. Nah, itu nanti akan terlihat sisi sakinah yang tadi dimaksud. Yang kedua, teman-teman, di dalam bab ini adalah bagaimana jalan menuju sakinah finansial. Jalan menuju sakinah finansial banyak sekali caranya. Banyak sekali keluarga muslim mengeluh nih, teman-teman. Mengapa sudah bekerja keras selama 24 jam, rezeki yang didapat hanya itu-itu saja. Hanya cukup untuk sehari, seminggu, atau bahkan hanya sebulan. Ada juga yang mengeluh bahwa walaupun pendapatannya lebih tinggi dari bulan sebelumnya, tapi masih merasa kurang. Nah, ini pertanyaannya. Oleh karena itu, kita harus melihat bagaimana jalan menuju sakinah finansial itu. Ada beberapa langkah yang disesuaikan dengan tahapan dan komponen perencanaan keuangan dalam buku ini ya, teman-teman. Yang pertama adalah kita melihat komponen pengelolaan dari sisi pendapatan. Yang kedua, komponen pengelolaan kita melihat dari sisi pengeluaran. Yang ketiga, komponen pengelolaan dari impian dan keinginan kita. Bagaimana kita memanage dream kita. Kemudian yang keempat, komponen pengelolaan dalam mengelola surplus dan defisit. Yang kelima adalah komponen pengelolaan managing contingency. Nah, ini menarik, teman-teman. Yang pertama ini, kalau misalkan kita lihat dari pendapatan dan income, itu kita lihat lagi fokus dan perencanaannya ini, niat yang benar itu kan karena Allah. Nah, apa sudah betul pendapatan kita itu niatnya udah karena Allah? Pertama. Kedua, fokus pada hal yang baik. Yang ketiga, memulai pekerjaan di waktu pagi. Dan yang keempat, itu menyambung silaturahim. Nah, yang kedua, komponen pengelolaan dari pengeluaran. Kita harus lihat fokus dan perencanaannya dari sisi prioritas, kemudian halal dan thayyibkah rezeki yang kita dapat atau yang kita usahakan. Kemudian yang ketiga, bagaimana kontribusi zakat, infak, sedekah, wakaf, dan persiapan waris kita. Dan yang keempat,
kita harus qanaah tentunya. Yang ketiga teman-teman, tadi dari sisi komponen impian dan keinginan, itu kita harus lihat fokus dan perencanaannya ke budgeting, kemudian muhasabah dan tobat. Nah, yang keempat komponen pengelolaannya, mengelola surplus dan defisit, fokus dan perencanaannya itu harus banyak bersyukur teman-teman. Yang kelima, managing contingency, fokus dan perencanaan kita harus lihat dari sisi investment, kemudian budgeting, bahkan ada asuransi dan dana pensiun serta dana pendidikan yang harus kita persiapkan. Ini jalan menuju sakinah finansial teman-teman. Jadi ada beberapa komponen yang harus kita perhatikan dengan fokus dan perencanaan yang harus kita lakukan atau kita jalankan teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat secara sederhana, sakinah finance itu bisa digambarkan sebagai sebuah bagan rumah. Jadi kalau misalkan teman-teman ya di sini kita bisa lihat model sakinah finance itu diawali dari apa? Diawali dari income yang seperti apa? Kita lihat dari kehalalan income tersebut, kemudian niat kita karena Allah, kemudian kita lihat beberapa wants kita, impian kita, itu harus kita sandingkan, apa kita sudah qanaah, kemudian sudah sesuai dengan maqasid syariah, kemudian kita lihat surplus atau defisit, ini bagaimana investasi kita dengan utang kita seperti apa, jangan sampai terlalu lebih besar gitu ya daripada income. Nah, kemudian needs dan daruriyat, ini harus menjaga agama kita tentunya, kemudian nyawa kita, keturunan kita, ilmu akli dan harta kita, hingga nanti akan mengerucut menjadi satu kontingensi. Nah, itulah yang dimaksud di dalam bab ini terkait sakinah finance. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari bab 1 ini. Nanti kita akan lanjut di part 2 membicarakan tentang pengelolaan dan perencanaan. Semoga bermanfaat teman-teman di part pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.